ada rasa dingin setiap saya zikir, seperti salju ya Allah. Kalau nggak salah bulan 2, yang jelas bulan 2 lah, saya mendapat sesuatu itu setiap di tempat itu ada rasa desiran, merasakan, gampang merasakan. Apalagi saya zikir nyaman banget, indah, pokoknya enak, nggak bisa dikatakan sih. Apalagi ke semua orang itu respons hilang, rasa amarah itu nggak ada sama sekali, tersenyum itu sama keluarga, anak saya, sama tetangga. Ya Allah, itulah ada rasa keanehan waktu itu bulan 2 yang saya rasakan. Terus lambat laun sampai sekarang pun kalau saya zikir dingin seperti salju itu. Di dalam sholawat An-Nuridati itu ada sebuah kalimat yang berbunyi wasyiri syari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Apa itu kalimat wasyiri syari? Yaitu rahasia-rahasia di dalam asma'i, di dalam asma-asmanya Allah. Jadi jangan heran ketika mengamalkan sholawat ini akan terbuka rahasia-rahasia, terutama juga rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita. Karena diri kita ini adalah khalifah fi ardi. Untuk semua saudara-saudaraku nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi ndak enak ketika ngobrol dengan saya ada kamera. Karena kalau semuanya nanti nggak mau diupload, tinggal bilang aja, jangan diupload video saya gitu aja. Kenapa? Karena memang setiap saya mulai dari bangun tidur sampai saya tidur lagi itu dari dulu memang sudah digunakan untuk berdakwah. Jadi dengan harapan apapun yang saya sampaikan, bahkan ketika saya ditantang orang, bahkan ketika saya dicaci orang, itu pun ada selalu yang mengikuti saya, merekam saya. Dengan harapan ke apa? Ketika saya dicaci, saya diam, itu pun juga dakwah saya. Jadi dakwah itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tindakan dan sebagainya. Dan saya selalu berdoa kepada Allah supaya apapun yang saya lakukan itu di jalan Allah. Itu jalan dakwah saya. Jadi untuk tamu-tamu saya yang datang terus kok direkam itu, tidak usah risau. Kalau memang ketika datang terus ngobrol dengan saya nggak pengen dilihat orang, ya nanti bisa di blur. Kalau nggak di blur bisa dipotong. Kalau saya mau ya. Bagi kulo saya itu saya karanten nopo keluarga kulo ini kan ningali kulo pun tumet jenengan ini pun dangu mulai pondok lami niko. Kulo atur jenengan morotua kulo niko aturi Wijaya Kusumo niko. Jadi penceritane niku monggo diceritakne malih. Ngeten. Allah. Allah ya Allah. Apa-apa. Lanjutkan. Apunten iki, Gus. Nggih. Kula pun paham, monggo diceritakan biar punika ada yang tahu. Ibu Bapak Mersepah niku kan sakit. Sakit sampun menaun. Keranten Ibu Morotua kula niku pun nyepakati kalih yoga-yogane termasuk kula niki anak mantu. Niku pendak-pendak badhe diberangkataken terlalu bangun lagi. Nggih, bangun ngeten malih menika. Sakubare menika musyawarah keluarga nika kula gadhahi
napa niku unek-unek cobi mbok cobi kula ikhtiar wonten Gusti keranten niku ningali saking YouTube niku sing kula wastani Antara niku. nggih sabubare menika jenengan ngaturaken pitutur kedah niki diamalke yugane napa anak turune napa sinten mawon pitung masjid maharipun nika 7.000 ripis. Niku dereng sampai kesampaian. Nika mbok marotua alhamdulillah sampun matur ya wis tak ikhlas Pak Eki ndang mulih. Dalu antawis sekitar jam 09.10 nika sedaya awak meledos. Terketen. Benar. Ya. Kula mandiin kula sing mangku jam setengah satu malam antawis jam 12 jam setengah satu. Nggih ngoten mawon Gus. Allah. Insyaallah panjenengan asal ridhoni saking maratuwane. Tapi niki wonten cepengane wonten sing riyen dicepeng maratua niki temut panjenengan ngoten. Temut panjenengan. Mboten mau napa-napa, muga-muga manfaat enten mawon gitu. Amin. Kok saking maratuane jenengan niku diparingna jenengan ngoten. Panjenengan ngertos napa mboten, panjenengan rimo napa mboten, tapi niku diparingna jenengan. Tapi lek bagi kula nggih, kula tampa mawon. Ilmu itu sebenarnya nggak ada yang jelek. Dan satu hal lagi, tidak ada ilmu yang memberatkan ketika kematian. Tidak ada. Tidak ada. Yang jelas, yang berat itu diri kita. Belum ikhlas. Jadi salah ketika ada orang yang mengatakan, kamu belajar ilmu ini, punya ilmu kejauhan begini, nanti kamu susah dalam kematian. Bukan ilmu yang membuat kamu susah dalam kematian. Ilmu itu semuanya datangnya dari Allah. Apalagi ilmu-ilmu Jawa. Bukan ilmu yang memberatkan dalam kematian, tapi kita sendiri yang berat untuk melepaskan dunia. Karena ilmu ini jangan dibilang ini ilmu yang ini ilmu seperti ini ilmu dunia. Wijaya Kusuma, Pancasona, itu ilmu dunia. Ini ilmu dunia. Nah, ketika kita sudah ikhlas, apalagi selagi kita menggunakannya di jalan Allah, benar-benar untuk mendapatkan pejuang-pejuang kita di dalam merebut kemerdekaan bangsa kita, seperti Bapak Presiden Soekarno, Bapak Soeharto. Beliau-beliau ini menggunakan ilmu-ilmu Jawa loh, menggunakan ilmu-ilmu luhur. Ada loh tempat pertapaannya Bung Karno yang saya jadikan tempat pertapaan, itu ada. Jadi jangan menganggap ilmu-ilmu seperti ini nggak ada, sangat ada. Dan saya sangat yakin. Jadi ketika ada orang menganggap ilmu ini nggak ada, ya nggak apa-apa, karena kamu nggak tahu. Tapi kalaupun kamu nggak tahu, jangan kamu menghina. Boleh kamu nggak percaya, tapi jangan menghina. Ilmu-ilmu ini sudah digunakan para leluhur kita, bahkan presiden kita, bahkan pejuang-pejuang kita untuk memperjuangkan bangsa kita. Bahkan kita sekarang bisa hidup enak seperti ini, kita tinggal menikmati loh hasil dari perjuangan mereka.
Setidaknya kalau kamu itu tidak bisa menghargai, jangan menghina, itu sajalah. Yeah. Nah, saya katakan bahwa tidak ada ilmu yang memberatkan seseorang di saat kematian. Karena mati itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Itu Allah itu tidak ada yang berat untuk melaksanakan takdirnya, tidak ada yang berat. Mudah sangat Allah itu. Jadi yang perlu untuk dipahami adalah ketika hati kita masih condong, masih berat, apalagi ilmu hitam yang tujuannya hanya selalu ke dunia tanpa memikirkan akhiratnya, sehingga kamu ketika akan berjalan menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, berat, itulah yang dikatakan orang berat dalam kematian. Tapi tidak memberatkan dalam kematian itu sendiri, dan tidak menyulitkan Allah untuk mematikan kamu, tidak ada. Itu hanya kamu, ketika kamu tidak ridho, kamu sendiri yang akan terbebani dengan itu. Terbukti dengan apa yang beliau sampaikan tadi, dan banyak bukti-bukti yang lainnya yang sering saya tampilkan dan sering saya tunjukkan. Orang yang punya ilmu santet sulit meninggalnya. Ketika saya suruh tobatan nasuha, istighfar 3 kali langsung meninggal dunia. Seperti itu. Jadi intinya ilmu itu, apapun itu, tidak ada yang memberatkan dalam kematian. Yang berat itu adalah hatimu sendiri yang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Jadi ketika seorang katanya susah meninggal, kamu bingung cari amalan ini, kamu bingung pakai media ini dan sebagainya, itu sebenarnya tidak begitu penting. Yang penting orangnya saja dekati. Panjenengan ikhlas, panjenengan mau melepaskan. Ketika mereka sudah mengatakan saya ikhlas, saya ridho, maka akan mudah itu. Seperti itu saja. Nggih. Terus dikembangkan. Sudah ada. Pokoknya intinya ketika Allah menemukan kita dengan apapun itu, yang dipertemukan Allah dengan kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Tidak perlu mencari tanggung jawab kemana-mana. Kamu memikirkan yang di mana-mana, yang di hadapanmu dulu. Itu kamu kerjakan, kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika kamu bertemu dengan seseorang, bahkan ketika kamu di jalan ketemu ada batu, ada kayu di jalan, ambil, singkirkan. Tidak perlu kamu mikirkan yang di hutan, bangun jalan di mana-mana. Kamu nggak mampu, malah kamu nanti gila. Semampu kamu saja. Apa yang di hadapanmu, apapun yang dipertemukan oleh Allah terhadapmu, itu menjadi tanggung jawabmu. Kamu nggak perlu baik ke semua orang, terus kamu itu harus melakukan hal yang kamu nggak mampu. Semampu kamu. Kamu ketemu sama istri baik, ketemu sama tetangga baik, ketemu sama anak baik. Nggak perlu yang sesuatu hal yang di luar kemampuanmu. Kamu nggak perlu keluar negeri ke sana kemana-mana, nggak. Semampuanmu saja. Nah kayak sekarang panjenengan dipertemukan dengan orang tua yang seperti itu, terus sekarang seperti ini, ya lakukan saja tanggung jawabnya. Dalam hatinya dipertemukan dengan ilmu-ilmu Jawa, dengan ilmu-ilmu hikmah, terus akhirnya ketemu dengan saya, pengen belajar ilmu hikmah, silakan. Monggo, saya itu yang penting mau belajar gitu aja. Alhamdulillah Gus, waktu pengukuhan keluarga besar nih sak menika sing kula rasakaken tanggal 27 Agustus kula tasik kemutan. Saya selepas itu bulan 2 2024 saya merasakan ada sesuatu kenyamanan, seperti nggak punya rasa amarah, Gus. Ayem tenang menghadapi si keluarga, termasuk anak, istri. Anak saya wah oke lah, los. Tapi alhamdulillah kula saged menyikapi. Ada rasa tenang ngoten lho Gus, sing kula raosaken semenjak kula
mengamalkan sholawat muridat? Saya jawab dulu ya. Tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya tenang, penuh dengan kasih sayang, bahkan sayang terhadap orang yang benci terhadap kita, bahkan baik terhadap orang yang tidak baik sama kita. Itu menandakan hatimu sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak lagi melihat siapa yang mencacimu, siapa yang menghinamu. Tidak ada kebencian di situ, karena kamu tahu yang menghendaki terjadinya hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu nggak menerima dengan apa yang terjadi, berarti kamu tidak terima dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrimu marah, kamu bisa tetap tersenyum, bisa tetap sayang. Gini, kamu dibenci orang, kamu tetap sayang. Kamu nggak disukai orang, kamu tetap suka. Kamu tetap baik kepada orang yang nggak baik sama kamu, itu baru begini. Itu tanda-tandanya hati kamu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengamalkan sholawat itu, tanda-tanda sholawat itu sudah masuk ke dalam hati kita ketika hati kita penuh dengan rasa cinta dan sayang. Jadi siapapun orangnya, saya sering mengatakan, nggak perlu gelar apapun. Saya nggak berani nyebut, nanti saya disalahin lagi. Apapun gelare, apa julukane, nggak peduli ilmunya setinggi apapun, ngomongnya seperti apapun. Tapi kalau selalu menebarkan kebencian, adu domba, hasut, tidak bicaranya, tidak ada mahabbahnya, tidak menimbulkan rasa kasih sayang, perlu dipertanyakan. Berarti iman itu belum masuk ke dalam hatinya, hanya sekedar kata-katanya saja. Karena tanda-tanda hati seseorang yang benar-benar iman adalah penuh dengan kasih dan sayang. Kata-katanya, perbuatannya selalu mengajak ke dalam kebaikan. Tidak ada yang namanya menimbulkan permusuhan, kebencian gitu. Siapapun gelarnya, apapun itu orangnya, kalau mengajak ke dalam permusuhan, kebencian, perlu untuk ditinggalkan. Berarti jenengan sudah ikut gemblengan ya? Sampun gemblengan apa? Mau pamitan sini nggak apa-apa. Tanggal 27 itu ya? Nggih. Ini juga tamu kita dari Singapura ini. Iya, siap, sehat, semangat. Barakallah. Doa tenan. Doa doa nggih. Yang sayang sama istri. Yo. Yo. Tasbihnya nanti diambil dulu sebelum pulang. Tasbih. Nanti saya kasih 2. Ya. Di sini. Saya kasih dulu ini. Nggak usah buru-buru, santai mawon. Kedap nggih? Nggih. Sini, Bapak. Mau di mana, Pak? Mau sini. Ya. Sama istri sini. Sama ibunya sini. Gus panggil. Sini sayang, dipanggil sama Abah gitu. Gus panggil. Saya kasih tasbih ya. Saya memberikan ini ikhlas karena Allah. Saya juga tidak mengharapkan apapun dari panjenengan. Dan saya pun juga tidak meminta balasan apapun dari panjenengan. Saya benar-benar ingin memberikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun juga saya berikan kepada semua subscriber saya yang mau. Karena Allah itu sudah memberikan saya segalanya. Saya itu sampai malu kalau saya itu minta sama Allah tuh, saya malu. Karena setiap kesulitan saya dipermudah oleh Allah. Setiap hidup saya itu sudah menyenangkan, dipertemukan dengan orang-orang yang penuh saya cintai. Jadi salah satu amalan, kemarin saya di penjara puasa 5 bulan dan setiap malam saya sholat malam, alhamdulillah. Dan saya juga mendapatkan amalan yang tidak perlu saya ceritakan di sini. Intinya saya mendapatkan dari Rijalul Ghaib amalan ini. Insyaallah ini sebagai pembuka dari setiap masalah.
Karena Al-Fatihah, kuncinya amalan ini ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sebagai pembuka setiap masalah, pembuka setiap ada kesulitan, dan pembuka dalam setiap kehidupan, bahkan pembuka setiap ilmu, bahkan pembuka rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita. Siapa orang yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan tahu bagaimana mana yang hak, mana yang batil, mana ini keinginan, mana ini kebutuhan, mana ini yang hawa nafsu, mana ini yang petunjuk, mana ini yang khotirah robaniyah, mana yang syaitoniyah. Akan bisa itu. Salah satu pembuka kekuatan sejati yang ada di dalam diri kita, yang memang sudah Allah berikan kepada kita, itu salah satunya dan yang paling utama dengan menggunakan Al-Fatihah. Jadi siapapun yang pengen mendapatkan tasbih dari saya, yang terpenting mau membaca Al-Fatihah 313 kali setiap malam. Kalau bisa dilakukan dari jam 1 malam. 1 itu dat. Jam 1 malam itu namanya dat, itu tentang ketuhanan. Dan yang kedua itu adalah sifat. Sifat itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu ada juga yang namanya syahadat, itu dat, ada juga yang sifat. Dan yang nanti jam 3 ini adalah penentuan dari apa yang kita lakukan. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu, takdir Allah. Maka untuk mendapatkan takdir-takdir yang baik, untuk mendapatkan kebaikan, apa yang kita lakukan di waktu siang itu juga nanti bergantung ketika malam. Jadi apa yang kita keluarkan juga tergantung apa yang kita makan. Apa yang kita lakukan juga tergantung apa yang kita makan. Penting. Makanya saya alhamdulillah 5 bulan itu istiqomah sholat malam. Dan bagi yang mau mengamalkan, monggo, bisa jam 1, jam 2, atau jam 3. Ya, saya kasih tasbihnya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk. Amin. Ini bukan kaukah loh, yang kaukah sayang. Yang kaukah. Karena yang saya sudah berjanji, saya nggak mau membohongi diri saya sendiri. Saya sudah bilang kalau yang saya kasihkan adalah yang kaukah. Sebab kaukah ini ada rahasianya yang nggak saya buka. Saya berikan ke jenengan, semoga bisa memberikan manfaat. Dan saya pun juga tidak memanfaatkan jenengan. Saya tidak minta 1 peser pun toh dari jenengan. Saya ikhlas karena Allah, karena ini untuk persaudaraan. Jadi kalau ada yang bilang saya minta uang atau apa, itu tidak benar, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kita dari Singapura ini, kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena Allah, nggak mungkin jauh-jauh datang ke sini, ya. Apalagi ketika sudah tahu saya itu jelek-jeleknya orang, kan orang di penjara itu kan jelek-jeleknya orang. Itu kan suatu hal yang paling membahagiakan di dalam hidup kita, itu ketika ada orang yang benar-benar cinta ke kita apa adanya. Hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita itu ketika ada orang yang benar-benar cinta dengan kita dengan semua kekurangan kita. Itu yang paling. Jadi orang dianggap jelek terus ada yang suka, itu lebih bahagia daripada dianggap baik ternyata belum tentu baik, kan seperti itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Monggo ditambah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Nggih. Sami-sami. Nanti kapan-kapan masih di sini saya main-main di pondok sama sini lah.
Alhamdulillah. Yang penting doa nggih. Ndak usah buru-buru pengen pindah ke Blitar. Yang terpenting bahagiakan istri. Jangan mudah marah. Kembangkan usahanya. Saya ndak sama sekali ndak mengharapkan apa-apa dari panjenengan kecuali persaudaraan itu saja. Nggih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Air putih yang hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dilanjut. Nggih. Tanggal 27 Agustus tahun 2023 saya mengikuti pengukuhan keluarga besar Nuswantoro yang ada di Kademangan, Desa Arjowinangun, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah saya mendapatkan ketenangan batin, kenyamanan, tidak bisa terukur lah intinya itu. Saya nggak bisa mengungkap apa-apa, nggak bisa saya menceritakan, nggak bisa, angel, nggak bisa itu. Terus bulan 2 2024 ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Saya zikir sholawat nuridat, ada rasa dingin setiap saya zikir seperti salju ya Allah itu. Sebelum itu saya pernah mimpiin Abah. Waktu itu yang di samping itu seperti Kang Dadang jenengan, terus ada truk melintas, terus jenengan tersenyum, saya sungkem ngeten. Baru ngeten, selepas itu kalau nggak salah bulan 2, yang jelas bulan 2 lah, saya mendapat sesuatu itu. Setiap di tempat itu ada rasa desiran, merasakan, gampang merasakan. Apalagi saya zikir nyaman banget, indah, enak, nggak bisa dikatakan sih, nggak bisa diomongkan gitu loh, sangat sulit. Apalagi ke semua orang itu hilang, rasa amarah itu nggak ada sama sekali, tersenyum itu sama keluarga, anak saya, sama tetangga. Ya Allah, itulah ada rasa keanehan waktu itu bulan 2 yang saya rasakan. Terus lambat laun sampai sekarang pun kalau saya zikir dingin seperti salju itu. Alhamdulillah, kalau nggak salah 2 minggu ya, kalau badhe bakdo sholat zuhur ada yang salam usianya sekitar 30 atau 40, saya nggak kelihatan sih. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru ngatain kalau sholat, kalau kaget siapa yang salam itu. Insya Allah Gusti pun mengeri batin kula sing kula raoskan. Percuma kula matur sebetulnya sampun mengertos jatine. Mari ngoten ya Allah. Jam 2, antara jam 1 jam 2 ada erangan di belakang saya itu seperti harimau. Iya. Itu saya nggak tahu itu siapa, nggak ngerti lah, aku nggak ngerti. 1 bulan yang lalu saya bermunajat, ya Allah berikan sesuatu untuk diriku. Ada kerentek, soalnya selama saya muda dulu itu saya belum punya cincin, Gus, ngapunten nggih. Ini saya ceritakan. Ya Allah, ada salah satu konco teman saya yang ada di luar Jawa itu memberikan, Pak Yed, saya berikan cuma-cuma. Loh. Ya, monggo lah sama terima Pak Yed. Itu dari sana. Yang penting jangan sampai
mempercayai itu cuma sarana aja, itu aja. Itu ya Allah. Makanya kalau panas saya ungkeri sama tasbih jenengan Gus. Ya, ini kalau saya lepas panas itu seperti cereng-cereng itu bergerak. Kalau saya ajak sholat itu bergerak, makanya saya ungkeri itu. Ya itu aja Gus yang bisa saya sampaikan. Nanti ada yang unek-unek saya sampaikan secara pribadi nanti. Itu aja sih pengalaman saya. Alhamdulillah berkat barokah sholawat nuridat saking sarono saking beliaunya Abah Gus Samsudin. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi jenengan menyampaikan, maka saya perlu untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Kalau ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang pertama begini, di dalam sholawat an-nuridati itu ada sebuah kalimat yang berbunyi wasyiri syari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Apa itu kalimat wasyiri syari? Yaitu rahasia-rahasia di dalam asma'i, di dalam asma-asmanya Allah. Jadi jangan heran ketika mengamalkan sholawat ini akan terbuka rahasia-rahasia, terutama juga rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita. Karena diri kita ini adalah khalifah fi ardi. Diri kita ini adalah pemimpin bagi dunia ini. Kita ini ditakdirkan, diciptakan sebenarnya bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk melayani dunia, tapi dunia yang melayani diri kita. Asalkan diri kita benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita benar-benar tahu siapa sejatinya diri kita. Kalau diri kita tahu sejatinya diri kita, maka kita akan tahu dengan yang menciptakan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diri kita. Makanya banyak pengamal sholawat an-nuridat itu menjadi makrifat banyak, karena jalan yang tercepat untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jalannya yang paling cepat dengan sholawat. Torekoh yang paling cepat untuk sampai kepada Allah adalah baginda Rasulullah, yaitu sholawat. Karena yang paling tahu tentang Allah adalah baginda Rasulullah. Yang penting saya minta untuk semua mengamal sholawat nuridat benar-benar tegak lurus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Akan banyak ujian yang datang. Sudah saya katakan akan ada 5 ujian yang akan datang mendatangi orang yang mengamalkan sholawat an-nuridat, terutama yang dari saya. Pertama, akan diuji dengan harta. Yang kedua, akan diuji dengan wanita. Yang ketiga, akan diuji dengan keluarganya. Yang keempat, akan diuji dengan usahanya. Dan yang kelima, akan diuji dengan semua manusia. Akan dicaci dan dihina. Karena apa? Karena makrifat itu adalah ibroh, getaran, goncangan. Ketika kita sudah merasa benar-benar nggak bisa apa-apa, sudah benar-benar nggak bisa merasa sudah nggak bisa apa-apa, sudah benar-benar merasa hina, baru kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih merasa bisa, masih merasa lebih baik daripada yang lainnya,
Bahkan ketika kita beribadah merasa lebih baik daripada yang tidak beribadah, melihat orang maksiat kita merasa lebih mulia, tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya ilmu merasa berilmu, orang lain dibodoh-bodohkan, merasa kita lebih baik daripada yang lainnya. Ini akan menghijab diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir kalinya saya sampaikan, ini banyak kejadian, termasuk karo becahidan ini, anak saya ini, hati-hati. Bahkan ada santri saya yang juga sampai meninggal dunia. Ada, hati-hati. Ketika mengamalkan sholawat ini, ketika kamu sudah menghadapi dua cobaan ini, yang pertama diuji dengan keluarganya, dengan hartanya, kamu mampu, akan ada satu titik. Karena sholawat itu dingin, secara otomatis setan itu ketika ada hawa, jadi jin itu hawanya panas. Hawa panas itu kalau ada yang hawa dingin, dia pasti akan kalah, pasti akan pergi. Tapi ada satu pasukan setan yang ketika kamu digoda dengan ini, dengan harta, dengan yang lainnya kamu tidak mempan, akan ada satu yang akan sulit untuk dihadapi. Apa itu pasukan setan, anak kesayangan setan? Yang pertama pasukannya itu adalah wanita. Wanita. Maka hati-hati. Harus naik tingkat lagi. Setelah mengamalkan sholawat, sudah menemukan ketenangan. Kayak ucahidan ini mulai iso pengobatan dan sebagainya. Tapi tergoda wanita ya amblek mana, hati-hati. Harus naik tingkat. Setelah istiqomah semuanya setiap malam 1000 kali membaca sholawat sampai 2 tahun semuanya. Sudah rasa ketenangan, ada kebahagiaan, tidak mudah marah. Dikitnya terus sekarang ini tak ijazahkan ke jenengan. Nggak perlu sampai itu gimana-gimana. Dikirnya intinya adalah masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Tapi ini harus biat khusus loh ya. Jangan diamalkan bagi yang belum dapat dari saya. Engko sampean ngerti tangane ngomong dhewe wedi, rambutnya iso ngomong dhewe wedi, tembok iso ngomong dhewe wedi. Nanti dikirnya ditingkatkan. Dikir saman namanya. Kalau orang Jawa bilang naik tingkat. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Ngatur mawon, mugi barokah nggih. Amin. Nanti dikiranya 7 hari 7 malam di pondok baru saya sana. Ya. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gantian dulu nggih. Monggo Ibu. Bagaimana? Sudah? Jadi anu, Bos. Ini karena cinta, yang penting ketemu sudah senang. Tinggal diterapi. Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Kalau ini bab tentang ilmu sejati. Kalau yang ini yang penting kesehatan. Jadi yang penting besok diterapi. Istiqomah. Mandi malam. Ya pagi mandi malam. Jam 2 mandi. Jam 3. Jam 2. Jangan tidur pagi. Enggak pernah. Jangan tidur sore. Enggak pernah. Baru barisak. Baru barisak tidur. Terus besok ben diterapi sama Umi. Tak pernah Umi. Teh, izinkan ke RT. Beliau mau terapi dulu di pondok. Ya, terapi dulu sama Umi nanti. Kasih kelapa muda sama madu dibakar, diminumkan ya. Al-Fatihah. Santun nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Sebut nama masing-masing. Al-Fatihah. Wasyifati wa ala alihi wasallam.
Allahumma suki al-Fatihah. Allahumma selamat al-Fatihah. Allahumma kuat al-Fatihah. Allahumma sehat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma manjing al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma kafutu al-Fatihah. Allahumma ma'rifat al-Fatihah. Allahumma walini Allah al-Fatihah. Asar ridhani Gusti Allah al-Fatihah. Asal pitulungan Gusti Allah al-Fatihah. Palingi kekuatan Gusti Allah al-Fatihah. Sebut nama orang tuanya masing-masing, ibu bapak jenengan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggih, ngoten mawon. Matur suwun kula ucapni dumateng panjenengan sedaya. Sampun purun rawuh dhateng kubu kula, nyuwun ngapura sedaya kelepatan kula. Kula boten saged, saya tidak bisa apa-apa. Saya banyak dosa dan saya adalah sehina-hinanya orang adalah saya. Dan saya sangat bersyukur sekali walaupun saya sehina-hinanya orang, saya banyak dosa, banyak salahnya, tapi Allah masih menutupi aib-aib saya sehingga jenengan masih mau berteman, bersaudara dengan saya. Saya mohon ikhlasnya dengan apapun yang sudah jenengan korbankan, baik itu waktu yang harusnya bersama keluarga, tenaga, harta yang buat ongkos ke sini, semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf atas semua kekurangan saya, baik itu pelayanan anak-anak saya atau saya sendiri. Semoga kekurangan saya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaafkan oleh panjenengan, disepuro dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur suwun. Al-Fatihah. Nggih, cukup.